teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian nonton video podcast ini. Selamat datang di podcast bareng Genbi Purwokerto. Kenalin, aku Riris Sayurestika, salah satu staf dari bidang media dan eksternal Genbi Purwokerto periode 2024-2025. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal jadi moderator yang akan membersamai untuk ngobrol-ngobrol nih tentang topik kepemimpinan dan manajemen waktu. Dan pastinya pada podcast kali ini akan dinarasumberin dari ahlinya langsung, yaitu ada dari Korkom Genbi Purwokerto. Di sini kita udah bareng sama Mas Anung dari Korkom Genbi Purwokerto. Selamat datang Mas Anung. Siap, Riris. Gimana kabarnya Riris? Alhamdulillah baik. Kalau Mas Anung sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tadi perjalanannya ke sini gimana Mas? Alhamdulillah lancar ya, walaupun mendung, tapi nggak kena hujan kok. Aman. Tapi tetap aman ya? Aman. Nah, dari Mas Anung nih, sebelum kita ngobrol tentang lebih lanjut mengenai kepemimpinan dan manajemen waktu, itu boleh diceritain tentang kesehariannya Mas Anung sekarang, kesibukannya ngapain aja? Boleh ke kamera ke teman-teman disampaikan. Untuk kesibukan masih menjadi mahasiswa ya, mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Purwokerto, Winseisu. Kemudian selain jadi mahasiswa juga jadi pengacara ya, pengusaha banyak bicara. Artinya apapun yang bisa kita usahakan, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, itu masih menjadi skala prioritas di masa yang sekarang. Seperti itu, Riris. Berarti secara garis besarnya kesibukannya sekarang nyusun tugas akhir, ya, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain, betul. Oke. Boleh aku langsung ngobrolin tentang topik yang sekarang? Betul. Boleh. Siap. Oke, teman-teman boleh disimak ya, nonton video ini sampai habis. Untuk pertanyaan pertama, menurut Mas Anung nih, apa sih itu leadership sendiri? Menurut definisinya Mas Anung sendiri? Ini versi aku ya. Iya. Dalam artian mungkin aku nggak mengangkat teori dari siapapun. Dalam artian ya udah, ini the real experience, pengalaman dari aku sendiri. Pada intinya itu pemimpin ya siap dipimpin gitu kan. Pada hakikatnya, semua manusia itu pemimpin. Tinggal dia itu hanya menjadi pemimpin untuk dia sendiri atau untuk orang lain juga gitu kan. Nah, definisi dari pemimpin itu kan pemimpi plus N. Pemimpi plus N. Nah, kan kita itu pemimpi ya. Semua orang kan akhirnya pada punya mimpi. Cuman N di situ itu mimpi yang seperti apa? Apakah mimpi itu hanya berdampak untuk diri kita sendiri yang tadi pada poin yang utama, atau mimpi-mimpi yang untuk berdampak orang lain, masyarakat banyak. Nah, selain itu juga yang saya rasakan bahwasanya pemimpin itu ya sebagai contoh ya. Contoh di sini tidak harus ayo ikut seperti saya itu, enggak, tapi kita memberikan kontribusi yang nyata dalam ya entah itu bidang apapun yang bisa dikatakan mungkin menjadi role model ya secara tidak langsung. Dalam artian validasi itu datang dari eksternal atau orang lain, bukan yang aku loh ini pemimpin, itu bukan yang kayak gitu. Terus juga pemimpin itu ya ujung tombak dan ujung tombok, itu yang mungkin dirasakan selama beberapa tahun ini. Maksud dari ujung tombak dan ujung tombak itu apa ya Mas, kalau boleh tahu? Oke, jadi gini, kalau ujung tombak ya baik buruknya sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah sistem gitu kan balik lagi ke citranya pemimpin. Mau sebagus apapun mungkin sistemnya, humannya atau SDM-nya itu minus, ataupun pemimpinnya minus, ya tetap pemimpinnya yang salah gitu kan. Itu untuk ujung tombak. Dan ujung tombok ya mau nggak mau, segala persiapan, segala kesiapan pemimpin itu yang harus di atas segalanya. Misal nih, kayak kita preparing sesuatu hal, ya mau nggak mau kan presiden ataupun sebuah ketua organisasi yang lobby di awal, nanti baru take action-nya di tim-timnya gitu kan. Nih, itu menjadi suatu ujung tombok. Nah, untuk yang dari segi material juga ada lagi. Misal nih, kayak kita ada sesuatu yang emang perlu disiapkan dan itu membutuhkan mungkin modal finansial ya, mau nggak mau pemimpin itu harus siap menyiapkan itu, mengeluarkan itu ujung tombok yang menurut saya sih kayak gitu. Oke, jadi dengan versi arti dari leadership dari versinya Mas Anung seperti itu. Mungkin boleh kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, Mas Anung ini kan pastinya memiliki banyak pengalaman dalam memimpin organisasi.
boleh diceritain ke teman-teman pengalaman organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Mungkin boleh juga pengalaman dari sejak SMP-nya nih. Oke, sebenarnya kayak gini ya. Kita bicara tadi kan masih relate sama kepemimpinan ya. Mungkin SMP ternyata, oh SD juga ada kan. Tapi SD juga ada. mungkin kayak gini ya, karena SD kan lebih ke dalam satu lingkup yang kecil gitu kan. Ya paling dimulai dari ketua kelas gitu Iya. kan. Nah, SD kan 6 tahun toh. Dalam 6 tahun itu berarti ketua kelas selama 5 tahun. 5 kelas lah berarti kan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Hanya kelas 3 saja yang nggak menjadi ketua kelas. Selebihnya jadi ketua kelas ya. Itu kan dari awal kan. Nah, selain itu juga mungkin lanjut kita ke SMP. Ke SMP juga udah diorganisasikan. Organisasinya cuman emang nggak menjadi pemimpin kan. Dalam artian ya menjadi bagian tim saja, pelengkap saja gitu kan. Ada mungkin OSIS gitu kan. Mungkin kan udah paham lah ya semua OSIS. Kemudian juga ada pramuka, ada PMR juga gitu kan. Itu untuk organisasi yang di SMP dan itu di internal sekolah kan. Kemudian ketika SMP tapi di eksternal, di luar lingkungan ikut sekolah. eksternalnya juga? Iya, di Wah. lingkungan luar sekolah ya. Di desa lah bahasa kasarnya kan. Iya. Saya kan dari anak desa ya, ibaratnya anak jagung atau anak apalah nggak tahu itu. Nah, kalau di desa itu ada IPNU, BPNU. Tahu IPNU, Riris? Ini setahu saya sih organisasi tentang keagamaan Iya, betul. Tapi singkatannya tahu apa enggak? Ikatan Pelajar Pelajar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Yaitu selama SMP sampai ke kelas 9 kan, udah hanya 2 organisasi itu, maksudnya di SMP dan di luar SMP kan. Nah, kita lanjut ke SMK. SMK sama ya, mungkin karena udah basic dari awal seneng kumpul organisasi kan. Nah, pas di SMK itu lanjut juga, cuman hanya 2. Di SMP 3 kan, yang di sekolah itu. Di SMK hanya 2, yaitu cuman OSIS. OSIS tetap lanjut, juga ditambah 1 ROHIS. Ibaratnya tetap sama kan, diversi keagamaan, cuman ini ditaruh ke dalam sekolah gitu loh, ROHIS itu. Terus yang versi di luarnya di desa, ikutnya itu Karang Taruna. Kayak gitu, Riris. Dan di OSISnya sendiri yang waktu SMK itu, kalau boleh tahu jadi apa, Mas? Oke, kalau di SMK kan, jadi OSIS itu selama 2 periode ya, kelas 10 dan kelas 11. Pas kelas 10 itu menjadi staf dari divisi keagamaan. Kemudian pas kelas 11 naik jadi kepala divisi keagamaan. Cuman aku lupa itu bahasa ataupun diksi detailnya apa divisi itu. Cuman ya intinya di bidang keagamaan. Seperti itu. Masya Allah, berarti Mas Anung nih senang tentang topik-topik keagamaan. Jadi ikutnya organisasi baik dari dalam maupun luar itu masih linear tentang keagamaan ya. Senang enggaknya sih nggak tahu ya. Cuman diarahkan ke situ dan takdirnya di situ. Mungkin kayak gitu. Atau karena anak-anak yang di situ enak lah, terulah kayak gitu. Iya. Kalau di perkuliahan saat ini, dari pengalaman kemarin kan Mas Anung jadi presiden Genbi Korkom ini kan, Win Saizu. Nah itu Mas Anung selain jadi presiden di Korkom itu ikut apa aja? Oke, lanjutkan dari SMK terus ke kuliah kan. Iya. Sebenarnya pas awal kuliah jadi maba itu sama sekali nggak pengen ikut organisasi gitu kan. Karena ya udahlah cukup gitu di SMP dan SMK. Cuman ketika itu ada teman saya yang emang ngajak untuk join organisasi. Cuman pas itu aku mikirnya kayak apa ya, kita cuman fokus ke benefit. Pas itu ada salah satu organisasi di kampus tentang kewirausahaan. Karena kan aku kuliahnya ekonomi syariah. Pikiranku itu relate sama kewirausahaan. Cuman pada intinya dan pada pelaksananya kita lebih di keorganisasian. Kewirausahaannya tetap jalan. Cuman malah aku nggak dapetnya di situ. Nggak dapet di situnya. Lebih ke organisasinya. Maksudnya aku terlalu dalam itu di organisasinya, di manajemennya dan lain itu, nggak sampai di ilmu yang tentang kewirausahaan itu. Padahal tujuan awalnya aku ke situ gitu kan. Nah, pas itu masuk di komunitas gitu kan, salah satu komunitas di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di Unisaisu. Nah, pas periode pertama seperti biasa menjadi staff ya. Ya umumnya anak baru ya. Iya, anak biasanya apa, jadi staff dulu betul, ya. Kayak terlalu cepat nggak sih akselerasi misal langsung jadi apa gitu Iya, kan, nggak logis malah juga. apa gitu. Nah, dikira nanti apa gitu. Nah, makanya itu masuk staff periode pertama dan
sampai sekarang ya, maksudnya kalau kita berbicara di dalam kampus itu cuman satu-satunya organisasi yang saya ikuti. Dari sekian banyak UKM, UKK, komunitas yang ada di UIN itu cuman satu yang saya ikuti. Komunitas tersebut gitu. Kalau boleh tahu nama komunitasnya apa? Oke, kalau karena aku kan ekonomi syariah kan, jadi masih coba relate. Nama komunitasnya itu Komunitas Studi Ekonomi Islam gitu kan. Di sini juga banyak anak-anak GINPI yang emang ikuti kasih juga gitu. Jadi Berarti di dalamnya itu ikut yang itu aja. ikut kasih aja. Kalau di luar kampusnya Mas, boleh diceritain juga. Kalau di luar kampus berarti per 2022 kalau nggak salah itu udah ditarik sama beberapa dosen, yaitu ikut MES, Masyarakat Ekonomi Syariah gitu. Cuman dari segi aktivasinya ya itu lebih ke struktural. Sejauh ini memang dari kita yang di mahasiswa itu belum 100% dilibatkan. Cuman kita memang ikut secara struktural gitu. Dan mayoritas mungkin ya dari 3 kampus itu memang ada orang-orang MES-nya. Itu untuk di luar. Kemudian lanjut di 2023 yaitu di luar juga namanya GECRAF, Gerakan Ekonomi Kreatif. Nah, itu skalanya itu nasional, umum dan mahasiswa. Kalau untuk PJ di skala kampusnya itu ada Prilly Latuconsina, Wah, selebritis. iya. Nah, itu untuk yang di PJ kampusnya untuk GECRAF. Dan dari pembina GECRAF itu merupakan Pak Menteri Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga. Itu merupakan pembina GECRAF. Nah, yang saya ikuti itu GECRAF tingkat Kabupaten Banyumas, cabang Banyumas. Seperti itu. Jadi dalam sekabupaten Banyumas itu ada beberapa ada dari UIN, terus mana lagi Mas? Enggak, kalau itu masih terlalu umum. Enggak langsung ke arah mahasiswa. Yang GECRAF itu. Oh, jadi perekrutannya juga lebih ke umum gitu ya. Walaupun itu tetap ada mahasiswa dari manapun, misal kayak Telkom, UIN, UMP, Unsud gitu loh. Itu umum. Lebih umum. Terus selain itu apa lagi Mas? Nah, berarti kalau untuk organisasi mungkin cukup sih itu. Terakhir itu GECRAF. Kalau yang sekarang udah bukan di organisasi, maksudnya mungkin bisa dibilang naik satu tangga lah ibaratnya. Kita udah di taraf yayasan di 2024 ini. Gitu. Yayasan apa? Kalau di 2024 ini udah ikut ke 2 yayasan ya. Emang yang pertama yayasan yang emang bergerak di pure sosial. Yang satunya itu yayasan yang emang di sosial dan pendidikan gitu. Yang pertama emang udah beberapa tahun umurnya, dan yang satunya itu baru banget launching per September ini. Oke. Gitu. Terus salah satunya juga di Genbi Purwokerto ya, untuk betul. Di luar. Dan gimana sih, mungkin kan teman-teman juga pengen tahu ya gimana sih cara untuk memulai keahlian tentang kepemimpinan itu. Menurut Mas Anung dengan versi dari definisi dan pengalaman yang udah Mas Anung lalui. Paham. Kalau yang aku rasakan ya, jadi sebenarnya kalau belajar kan lebih ke sambil jalan ya. Cuman didefinisikan orang umum kan belajar itu preparing sebelum pelaksanaan. Persiapan. Iya, persiapan. Cuma kalau dari aku belajar ya sambil jalan. Cuman yang aku rasain pada intinya ya benar dari awal mungkin kesukaan. Setelah kesukaan mungkin menjadi kebiasaan. Ya aku rasain dari diri aku sendiri mungkin kayak terbiasa memacu buat inisiatif apa ya. Iya. Jadi kayak apa-apa inisiatif gitu kan. Nah, berangkat dari ya itu tadi SD, SMP sampai SMA itu kayak terbiasa inisiatif gitu kan. Dan akhirnya ya itu menjadi salah satu modal penting sampai di titik yang sekarang gitu kan. Sampai mungkin itu di kampus, di luar kampus, sampai ke relasi atau berjalan itu paling penting inovasi gitu. Nah, kemudian kan pastinya di organisasi itu ada banyak mungkin ya kan, nggak hanya orang-orang yang mengikuti organisasi tersebut, dan kadang kinerja dari kita juga kadang pasti kayak dikritik mungkin dari anggota itu sendiri ataupun dari orang di luar organisasi. Nah, bagaimana sih Mas Anung memahami hal tersebut dan menjadikan kritikan tersebut itu sebagai pembelajaran untuk perbaikan organisasi selanjutnya? Oke. Jadi masalah kritik, saran dan masukan itu udah makanan sehari-hari ya, dalam artian sampai titik sekarang pun masih ada kan, apalagi sekarang di Korkom gitu kan, ada. Sebenarnya gini, untuk hal tersebut kan nggak mungkin bisa kita hindari kan, tapi kita bisa manage, kita bisa meminimalisir gitu kan.
dengan adanya kritik kan otomatis kan ada yang kurang, Iya. ada yang salah dari diri kita ini. Dan ya sebaik-baiknya pemimpin ya mereka yang bisa mendengar. Setelah mendengar baru mereka mengkomunikasikan. Gitu. Jadi kan misal ada kritikan A, misal kayak aku ke misal Pras Anung kurang A, kurang BB gitu kan. Jadi kan pada intinya jelas kurangnya apa, kita dengarkan, oh coba kita evaluasi, kita renungkan gitu kan, emang ini benar objektif apa enggak, ataupun kadang emang ada kritikan yang bersifat pribadi. Jadi dia mungkin kurang suka sama kita, tapi dia di komunikasi via kritik gitu kan, ada yang gitu. Dalam bentuk kritik organisasi kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya kemana-mana gitu. Cuman kalau dari aku sendiri ya itu tadi, tetap kita dengarkan dulu, kita coba renungi lah, analisis, emang ini benar apa enggak gitu kan. Benar apa enggak ya bukan semata-mata pembenaran kan. Kalau emang benar-benar salah ya udah, emang kita mengakui, kita minta maaf gitu kan, dan kita coba komunikasikan solusi apa yang bisa kita realisasikan gitu kan. Ataupun kalau misal berani ya, karena kayak gini, banyak orang-orang yang kritik, cuman itu nggak berani dirinya sendiri untuk mengkritik, kadang lewat orang lain, titip gitu kan, titip kritikan gitu kan, ada yang kayak gitu. Padahal kan enaknya kritik itu langsung gitu kan, Iya, to the point gitu kan, ibaratnya kayak kalau berani yang ngomong di depannya, jangan ngomong di belakangnya gitu kan. Padahal apa, ketika kita ngomong langsung, ngomong di depannya, dan kita fair, tahu langsung mimik mukanya gitu kan, tahu langsung perasaannya, ya udah kita bisa ngaklirin ketika itu juga. Masalah setelah itu mau gimana, ya udah itu nanti. Iya. Yang penting kita clearin dulu masalah itu apa. Ini kita berbicara organisasi ya, bukan berbicara masalah pribadi. Kayak gitu. Itu sih yang aku rasain dan aku lakuin selama ini. Berarti pada intinya tuh dipahamin dulu, terus dianalisis, baru kemudian kita mengambil langkah-langkah yang sekiranya bisa memaksimalkan kinerja selanjutnya, kayak gitu ya, Mas. Kalau dari Riris gimana? Kalau tentang mengkritik? Kalau dari aku sih, aku menerima semua kritikan baik itu tentang kinerja aku ataupun diri aku sendiri. Kemudian aku mencoba, emang benar gak sih ini? Ya identifikasi hal ini tuh benar gak sih? Emang kayak kesalahannya di aku ataupun kayak gimana gitu. Baru kemudian aku juga memperbaiki di step-step selanjutnya untuk hal yang kesalahan tadi itu tidak terulang kembali kayak gitu. Berarti ya mungkin hampir sama ya? Iya, hampir sama sih, Mas. Kemudian nih, kan tadi Mas Anung ikut banyak organisasi, mulai dari bahkan SD ya jadi ketua kelas. Iya. Nah, motivasi yang membuat Mas Anung tuh suka dalam berorganisasi itu apa ya? Mungkin apa ya? Ketemu orang banyak jelas ya. Soalnya ya yang pertama kita bisa nyari ilmu dimanapun, ke siapapun, dan kapanpun. Ya selesai sekarang. Dari aku ketemu Riris kan, ibaratnya kan kita saling transferring ilmu ya, transferring energi juga gitu kan. Ya semoga harapannya energi-energi yang positif gitu kan, dalam artian ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu kan. Mungkin Riris ambil ke aku ataupun aku ambil ke Riris gitu. Nah mungkin itu yang menjadikan aku sampai sekarang senang. Padahal dari aku sendiri itu aslinya introvert, maksudnya gampang capek ketemu orang banyak gitu kan. Ya apa ya, sosial energinya itu gampang kekuras gitu kan. Cuman nggak tahu, tetap jalan aja sampai sekarang. Tapi tetap bisa exposure sampai sekarang. Bisa. Oke. Kemudian kan pastinya dalam suatu organisasi itu ada beberapa problem. Mungkin dari anggotanya yang kayak kurang kinerjanya ataupun mereka yang kurang inisiatif kayak gitu ya. Nah, tips dari Mas Anung itu gimana sih supaya dari sudut pandang pemimpin untuk memotivasi anggota agar lebih dapat gampangnya untuk mencapai tujuan. Gampangnya itu kayak dia lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasinya gitu. Paham. Kalau dari aku sih bukan apa ya, mungkin yang di periode yang lalu udah paham dari segi karakter ataupun cara mainnya aku kan. Aku itu bukan tipe yang mungkin megang mic terus ngomong keluar ayo ini, bukan yang kayak gitu. Jadi kalau aku maksudnya tuh person to person, ke orang-orangnya langsung. Cuman aku fair, ketika dari tim teknis ataupun tim kegiatan ataupun tim apa itu hari itu 5, ya aku 5-5-nya itu langsung follow up semua di waktu yang bersamaan dengan informasi yang sama. Dan itu merupakan salah satu pendekatan emosional ya, yang mungkin bisa dibangun secara terus menerus. Akhirnya ya kita akrab, kita apa gitu kan, dan output akhirnya bonding itu
terjamin, terjalin gitu kan. Itu yang versi aku. Jadi mungkin ya pada intinya tetap komunikasi yang baik, kemudian contoh yang baik gitu kan. Dan ya kita jangan menitik beratkan sebuah delegasi tugas atau mungkin beban gitu kan ke salah satu orang aja. Jadi Gitu. merata ya. sama-sama. Betul, merata. Dengan porsinya masing-masing. Rata bukan yang harus sama, tapi Iya. porsinya masing-masing. Iya. Kayak gitu sih. Jadi tetap menerima saran ataupun pendapat dari anggotanya Betul. juga. Gitu. Kemudian pastinya tadi kan udah ngobrolin tentang topik kepemimpinan. Kan kita juga topiknya ada dua ya Mas, kepemimpinan sama manajemen waktu. Oke. Dan kita beralih ke manajemen waktunya. Kan pastinya Mas Anung ini banyak gak hanya ikut organisasi, mungkin ada pas waktu semester kemarin kan ada tugas kuliah, kemudian mengikuti perkuliahan juga, Oke. ataupun kegiatan-kegiatan lain di luar organisasi kayak gitu. Nah, boleh tahu gak sih tips Mas Anung itu untuk memanajemen waktu agar semua hal yang memang harus dikerjain sama Mas Anung itu dapat berjalan dengan lancar dan baik kayak Oke. gitu. Kalau dari aku sendiri ya, alhamdulillah selama kuliah itu dapat teman-teman yang fair semua ya. Jadi ketika aku mungkin nggak ikut kuliah gitu kan, karena aku harus kegiatan, entah itu organisasi ataupun asistensi sama dosen gitu kan, ya aku langsung ketika ngejar ketinggalan langsung ke teman-teman gitu loh, secara personal. Dan mereka welcome semua. Satu kelas itu fair semua. Ya aku nggak tahu ya kenapa itu terjadi. Cuma pada intinya, jadi aku nggak Rezeki ya, pernah, Mas. alhamdulillah rezeki iya. Jadi aku nggak pernah ngerasa kesulitan di fase kuliah ya. Jadi aku itu nggak pernah di titik stres kuliah. Karena menurutku ya itu tadi, ketika aku ketinggalan makul, ketinggalan tugas, aku masih bisa ngejar dengan teman-teman yang ada gitu loh. Gitu. Ya entah aku harus menjemput dia terus ngajak dia mungkin makan, kita ngerjain bareng ataupun apa, yang penting pada intinya teman-temanku welcome semua. Jadi nggak ada masalah ataupun ketinggalan. Dan itu dari nilai pun ya itu tetap aman-aman aja. Dan menerapkan juga skala prioritas juga ya Mas? Ya itu pastinya. tentu skala prioritas. Cuman apa ya, topik skala prioritas itu selalu dibahas oleh orang-orang ya. Cuman pada intinya kadang mereka pun masih bingung skala prioritas itu yang seperti apa. Dalam arti di sini apakah dia nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan? Apakah dia yang paling penting, nggak penting ataupun gimana gitu kan? Iya. Kadang kita pun ataupun aku sendiri lah, kadang pun bicara skala prioritas. Tapi dari aku sendiri pun kadang masih kewalahan. Apalagi dengan ritme yang mungkin ada tugas mendadak dan itu urgent dan itu posisi kita juga di situ lumayan penting gitu kan, lumayan dibutuhkan. Padahal kita udah ada janji yang lain dan itu juga Sama-sama ya penting pentingnya berarti. gitu kan. Yaitu kadang bingung skala prioritas yang seperti apa sebenarnya yang emang kita bisa maksimalkan gitu kan. Nah, kalau Mas Anung berada dalam situasi yang seperti itu tuh gimana caranya? Oke, kalau dari aku sebenarnya kayak gini. Dari misal taruhlah 2 atau 3 kan, ya otomatis cari yang emang paling gede impactnya dari kehadiran kita. Oh, Kayak gitu. iya, Misal paham. contoh dalam satu waktu aku di A jadi ketua, aku di B bukan jadi ketua, tapi jadi ketua aku masih bisa delegasiin BPH. Iya. Karena maksudnya masih bisa lah tanpa Diwakilkan. maksudnya kayak gini, tanpa harus ada aku tetap bisa jalan. Oh, iya. Sedangkan yang di sini aku bukan ketua, tapi tanpa adanya aku ini bisa nggak berjalan. Nah itu kan kembali ke skala prioritas juga gitu loh. Tuh. Tergantung impact kita tuh Nah seberapa betul, impactfulnya di dampaknya mana? gitu. Betul. Oke. Kemudian kita juga mau ngomongin nih tentang work life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kesenangan diri. Betul. Nah, kan karena kita juga manusia biasa ya, Mas. Pastinya kan memiliki limit atau keterbatasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita juga pastinya kadang ada waktu untuk membutuhkan diri kita sendiri tuh untuk memberi space buat ketenangan kayak gitu. Nah, caranya Mas Anung untuk mencapai work life balance itu kayak gimana? Aku sendiri nggak tahu ya, aku itu life balance apa enggak gitu kan. Pada intinya gini, kalau dari aku ya, itu berarti per semester 2 ini di 2024 ya, itu aku pakai sistem pokoknya untuk hal pribadi itu di atas maghrib. Maghrib ke atas itu udah urusan pribadi. Pribadi. Ya. Udah dibatasin ya, jadi kalau misalkan maghrib ya Udah untuk pribadi. hal pribadi. Itu yang per sekarang. Cuman itu pun masih kadang kecolong hal-hal yang lain. Itu tadi kembali ke urgency sama impactfulnya gitu kan. Nah, sebelum maghrib untuk ya umum lah kemaslahatan, entah itu di Genbi, entah itu di apa yang lain, yayasan dan lain gitu. Itu per semester 2 di 2024 ini. Cuman sebenarnya dari dulu sebenarnya aku udah punya list ya, kayak misal per jam 10
sebelumnya misal kayak gini, acara hari ini ya, ini kan hari Senin berarti kan, jadi Iya. tadi malam, karena ini kan kita reschedule kan, nah makanya hari sebelumnya itu aku udah ngelis jam berapa aku ngapain sama siapa, ketemu siapa, di mana ngapain gitu kan, itu udah jelas. Ketika mungkin ada reschedule coret, ketika udah terlaksana checklist gitu kan, dan nanti jam 10-nya lagi aku harus ngelis yang esok harinya sambil ngevaluasi hari ini. Berarti Gitu. kayak terarah dengan Iya, menuliskan betul. hal-hal yang memang harus dilakukan besok harinya kayak gitu. Betul, insya Allah sih terarah dari aku. Nah, boleh tahu tadi kan Mas Anu bilang kalau misalkan maghrib ya waktunya buat diri sendiri. Tapi ya kalau misalkan kadang beberapa kondisi yang mengharuskan abis maghrib itu masih ada kepentingan kita nih buat organisasi. Kayak gimana tuh Mas? Nah, itu tadi balik ke impactful-nya. Oh, Kalau iya. misal masih bisa didelegasikan, kita delegasikan. Misal ya, contoh ya, kalau misal kita bicara ini korkom ya, Iya. kan korkom ada banyak ya, ibaratnya ada 8 korkom Heeh. gitu. Misalnya urgensinya bisa ditangani korkom bidang, monggo gitu kan. Tapi emang ketika korkom bidang belum bisa clear, ya udah kita naik ke ketua korkom gitu kan, ataupun BPH korkom utama gitu. Gitu. Intinya itu sih. Jadi ya balik ke urgensi. Agensi dan tipsnya ya berarti harus rutin pokoknya harus ini ya Mas, apa namanya, kayak benar-benar tegas antara memberi waktu untuk diri sendiri betul. sama dengan Heeh. waktu untuk organisasinya kayak gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, boleh diberikan kepada teman-teman nih closing statement mengenai tentang topik kepemimpinan ataupun manajemen waktu. Mungkin boleh saran ataupun motivasi boleh diberikan ke teman-teman. Oke, sebenarnya mungkin apa ya? Bukan closing statement ya, masih saya sedikit cerita. Pada intinya Ya. gini, karena mungkin di dunia organisasi kan banyak dinamika ya, banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Jangan kan di organisasi, di kehidupan juga sama kan. Nah, selama mungkin aku di organisasi, nggak tahu kenapa ada fun fact juga ya. Dari aku di KC, aku di GNB, itu ya sama. Sebelum aku jadi presiden, aku jadi staf media eksternal. Terus Sama-sama medis juga. terus lanjut ke presiden juga, itu kan fun fact kan, maksudnya nggak tahu apakah itu template hidupku ataupun gimana, nggak tahu kan. Terus kita maju ke tingkat regional juga, alhamdulillah masuk BPH juga. Pada intinya selama berarti 3 tahun ya, 3 tahun Iya. kuliah ini menginjak tahun keempat ya, pokoknya di top of organisasi dalam artian di BPH itu kan. Nah itu sangat memberi apa ya, mungkin benefit ataupun terpaan mental gitu kan. Terus gimana caranya kita manajemen waktu gitu kan, dan pada intinya ya itu akan membuat ataupun membentuk diri kita sendiri. Dan menurutku ketika teman-teman yang mau ke organisasi, kalau misal tujuannya langsung instan ya, aku pengen jadi ketua hima, ketua BEM ataupun apa itu, kalau bisa jangan dulu gitu kan. Kita realistis berangkat dari 0, 1 hingga 100 gitu kan. Dan untuk kaitannya pemimpin, sebenarnya itu tadi kok, semua orang itu berhak menjadi pemimpin tanpa harus kita berangkat menjadi ketua GNP ataupun ketua apa, itu enggak, semua jadi pemimpin. Makanya kan dari aku sendiri itu sangat demokrasi, punya pola demokratis. Intinya siapapun monggo jadi ketua panitia ataupun ketua organisasi, siapapun silakan, yang penting maksimal, yang penting bisa tanggung jawab gitu kan. Dan siap ya resiko ketua apa sih kan pasti ada gitu kan, siap di situ. Terus terkait manajemen waktu, kayaknya balik ke orangnya masing-masing ya. Aku pun yakin dengan konsep yang tadi aku ceritakan belum tentu efektif di orang lain gitu kan. Berbeda-beda. Betul. Dan di yang itu tadi aku ceritain yang terkait list-listan itu, emang aku udah mulai efektifkan di per semester 2 ini di 2024 ini kan. Karena sebelumnya aku belum efektif pakai cara itu, masih secara natural aja. Dan di 2024 ini alhamdulillah ketemu rekanan atau networking yang beliau itu dari kota metropolitan itu di Jakarta kan. Dan alhamdulillah jadi rekanan di periode yang sekarang, di event yang sekarang. Nah, dia itu membawa ritme kerja yang ada di Jakarta. Contoh, kita kan tahu ya, Bogor itu kota slow living ya, kota-kota pensiunan. Nah, itu kadang kita biasa mulai jam 8, sedangkan di Jakarta itu mulainya jam 3. Nah, itu kadang ya kita mikirnya gimana gitu, biar maksimalin waktu. Poinnya di situ. Oke. Mungkin itu sekian closing statementnya dari Mas Anung. Oke. Jadi pada intinya ya tergantung konsepnya masing-masing, tergantung kepercayaan masing-masing kayak gitu. Dan caranya Mas Anung ini belum tentu bisa diterapkan pada teman-teman kayak gitu. Betul.
Wah, sayang banget ya teman-teman, kali ini waktunya udah habis dan kita harus menyudahi podcast pada kali ini. Aku harap dari ceritanya Mas Anung, dari pengalamannya, kemudian saran dan motivasinya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman di kehidupan selanjutnya. Terima kasih pula kepada Mas Anung yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara pada hari ini. Sama-sama, Riris. Untuk cerita ke teman-teman tentang sharing-sharing ya Mas. Betul. Semoga aku juga dapat impact yang Amin. bagus dari Mas Anung juga. Semoga ya. Iya. Tapi sebelum itu kita harus jargon dulu karena kita Gen B ya Mas. Betul, siap. Oke, karena Mas Anung juga udah tahu kan untuk jargonnya sendiri. Aku pimpin ya. Oke, monggo. Oke. Gen B Purwokerto 2024. Energi untuk negeri. Together We are stronger. Oke. Sekian yang bisa hari ini kami sampaikan. Aku selaku moderator pada acara podcast kali ini, Riris Ayurestika, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.